Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Sekarang kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat-Mu sedang diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan penyampaian isi hati Tuhan sampai berakhirnya ibadah kami. Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus layak menerima hormat, kemuliaan, keagungan, sembah sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Mika. Kitab Nabi Mika. Sebelum kitab Nahum, kita membuka Mika pasalnya yang ke-7. Kitab Mika sesudah kitab Yunus. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan dari Habakuk, dari keraguan kepada pengharapan. Tetapi pagi hari ini saya menyampaikan Mika pasal 7. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 sebagai latar belakang dari Mika yang hendak saya sampaikan. Tema khotbah pagi hari ini dari hukuman kepada pengharapan. Pada waktu saya menyampaikan dari Habakuk, itu temanya dari keraguan kepada pengharapan. Tapi pagi ini dari hukuman kepada pengharapan. Bagaimana Mika memandang sebuah penghukuman bisa menjadi kesempatan untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang sedang dialami oleh Mika hari-hari ini dialami oleh gereja Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, bahkan di seluruh belahan dunia ini. Apa sih yang dialami oleh Mika pada masa itu? Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mika hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mika hidup dalam masa yang sangat sulit. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah arah yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan.
Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia itu memberi tema di atas pasal 7 ini cukup menarik. Coba Bapak Ibu lihat Alkitabnya. Di atas pasal 7 Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema apa? Kemerosotan akhlak Israel. Ini yang sesungguhnya memang terjadi pada masa Mika hidup. Karena itu Mika berkata dalam ayat 1 pasal 7, dia berkata, celaka aku. Kata celaka ini cukup mewakili untuk menggambarkan keadaan Mika dan bangsa Israel, umat pilihan Allah pada waktu itu. Ini sungguh kondisi yang layak dimurkai. Ini kondisi yang layak dihukum. Lalu dikatakan dalam ayat 1 dan 2, Mika sulit menemukan orang yang hidupnya benar. Sudah nggak ada, seolah-olah hilang. Mika tidak menemukan orang-orang yang hatinya jujur, yang beribadah dengan tulus, mengasihi dengan tulus, berkata dengan tulus, seolah-olah tidak ada lagi. Karena itu dalam ayat 2 dikatakan orang saleh, orang yang bijak, orang yang takut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup benar sudah hilang dari negeri. Tidak ada orang yang jujur, tidak ada orang yang berkata benar. Ini kemerosotan yang hari-hari ini saya yakin, saya percaya juga ada di sekitar kita. Di seluruh belahan dunia ini kita akan menemukan bagaimana orang-orang karena tekanan hidup, karena kesulitan hidup, semakin hidup tidak benar. Lalu dikatakan kejahatan merajalela di mana-mana. Rakyat tidak mempunyai harapan untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Dengan jelas dikatakan yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring, mereka semua mengincar darah. Saudara, ini keberadaan yang sangat ditakutkan. Ini keberadaan yang mengerikan. Dan tidakkah saudara juga melihat hari-hari ini orang semakin gampang berbuat jahat, orang semakin gampang ingin menghancurkan orang lain daripada membangun, daripada mengasihi dan menolong orang lain. Lalu dikatakan di dalam ayat-ayat yang kelima, teman tidak dapat dipercaya lagi. Bahkan dikatakan di sana suami istri sudah mulai tergoda untuk tidak bisa saling mempercayai. Dikatakan jelas, janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Ini menggambarkan bagaimana istri tidak percaya kepada suami, suami pun tidak percaya kepada istri. Saudara, kondisi di mana rumah tangga menjadi rusak, kondisi di mana rumah tangga menjadi hancur, akan hancur, sudah hancur, tambah hancur, itu terjadi hari-hari ini. Dan ini sudah menjadi hal yang bukan lagi rahasia. Ada banyak hal yang pasangan-pasangan yang dulunya nggak pernah simpan, nggak pernah rahasiakan, semua terbuka, saling jujur, saling mengaku, sekarang mulai disimpan rapat-rapat. Sekarang tidak ada lagi yang namanya ketulusan, tidak ada lagi yang namanya saling percaya. Saudara lihat, bahkan di dalam ayat yang ke-6, anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya.
Ini juga berlaku menantu laki-laki melawan ibu mertuanya. Ini firman loh yang ngomong, bukan saya loh ya. Ini firman Tuhan. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Artinya apa? Tidak ada kedamaian, tidak ada persatuan, tidak ada kerukunan, tidak ada cinta kasih. Saudara, ayat 6, hubungan keluarga menjadi rusak. Hubungan keluarga yang tadinya penuh kasih sekarang penuh kebencian. Ada benih permusuhan. Di mana? Di antara anggota keluarga yang tidak disadari maupun yang disadari, yang nyata maupun tidak nyata. Ini membuat Mika pada masa itu betul-betul berkata seperti ayat 1, celaka aku. Ini kalau suku-suku tertentu berkata cilaka, ini mungkin akan berkata amsyong gitu. Semua jadi hancur seperti ini. Apa yang akan dipertahankan? Apa yang masih dicari? Ini kondisi yang kayak begini ini adalah keadaan yang hari ini juga ada di sekitar kita. Saudara-saudara dan saya tidak dipanggil seperti ayat 1 sampai yang ke-6, tapi saudara dan saya dipanggil seperti Filipi 2 ayat 15. Mari kita buka Filipi 2 ayat 15. Saya dipanggil seperti Filipi 2 ayat yang ke-15. Bapak Ibu sidang jemaat dipanggil seperti Filipi 2 ayat 15. Walaupun apa yang terjadi di sekitar kita digambarkan seperti Mika 7 ayat 1 sampai 6, tapi saudara dan saya harus belajar seperti Filipi 2 ayat 15. Dikatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di mana? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Ini berbicara hari ini, juga nanti ke depan. Di antara angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya, bersinar di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Alkitab tidak berkata Allah itu maklum. Oh, Allah itu menyadari dan Allah mengizinkan kok. Enggak apa-apa. Jangan jadi seperti bintang. Enggak apa-apa, enggak usah bersinar. Enggak apa-apa. Enggak usah cemerlang, enggak apa-apa. Biasa-biasa saja. Tidak, Bapak Ibu. Apa yang terjadi dan dialami oleh Mika, apa yang hari ini juga terjadi di sekitar kita, apa yang hari ini ada di belahan dunia ini, tidak boleh kita ada di dalam atmosfer keadaan situasi yang sama seperti itu. Kita harus seperti ini. Kita buka Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Kita harus menjadi seperti ini, Bapak Ibu, dalam hubungan suami dan istri, dalam hubungan anak dan orang tua, dalam hubungan menantu dengan mertua, hubungan adik dengan kakak, hubungan teman dengan teman, sahabat, gembala dan jemaat. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bukan berarti tidak pernah gagal, bukan berarti tidak pernah keliru. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bukan berarti suami istri nggak pernah bisa bertengkar, bisa. Bukan berarti suami istri nggak bisa beda pendapat, bisa. Tapi tidak akan selama-lamanya dan menuju kepada kehancuran. Tuhan akan pegang tangan kita, Tuhan akan mengangkat kita, dan Tuhan akan membuat kita seperti Mika 7. Kita lihat ayat 8 bagian B. Mika 7 ayat 8 bagian B, atau kita baca saja
Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Dan sekarang aku tidak diikat dan tinggal di dalam gelap. Aku harus keluar dan menjadi terang di dalam hidupku. Amin. Kok nggak ada yang amin? Amin Bapak Ibu. Jangan terus ada di dalam kegelapan, tapi keluar menjadi pribadi yang cemerlang. Suami akan melihat istri adalah pribadi yang penuh kemuliaan Tuhan. Dan sebaliknya, anak-anak melihat orang tua adalah pribadi yang penuh kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Mika dari hidup seperti dalam penghukuman bisa menjadi dan menerima hidup yang berpengharapan. Ini yang penting. Karena tempat tinggal kita ini bukan dunia ini Bapak Ibu. Ada banyak istilah, ada banyak filosofi yang menggambarkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita yang kekal. Karena keluarga negaraan kita itu sorga. Kita ini berasal dari tanah air sorga yang ditempatkan oleh Tuhan di negeri Indonesia yang tercinta ini, di tanah air, di bumi pertiwi ini. Tapi sesungguhnya kita berasal dari sorga dan akan kembali kepada kekekalan. Sementara apa yang ada di dunia ini sementara. Rumah mewah, mobil mewah, permata, emas, apapun sementara. Itu tidak akan menyilaukan kita kalau saudara melihat kepada yang benar. Nah, ini yang saya mau bahas sekarang. Bagaimana Mika dari hidup seperti dalam penghukuman menjadi hidup dalam pengharapan. Ayat 7. Tadi kan kita baca ayat 1 sampai 6. Sekarang ayat 7. Kita lihat ayat 7. Ini yang pertama. Ini kuncinya. Ini caranya. Sehingga Mika mengesampingkan penghukuman. Mika meninggalkan hukuman dan memandang kepada pengharapan. Kita lihat saudara ayat 7. Tetapi aku ini, ya, bilang Bapak Ibu, tetapi aku ini, Tresno ini, sebut nama Bapak Ibu masing-masing. Tetapi aku ini, sebut Pak Bobi, Bobi ini, Dani ini, Moses ini, akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Kata Tuhan berkali-kali disebut. Ini berarti Mika belajar melihat Tuhan, memandang Tuhan. Saya gambarkan begini, Bapak Ibu pernah mencoba memandang matahari, melihat matahari? Waktu saya kecil saya pengen dan saya sering melakukan. Saya coba-coba pengen lihat matahari. Ya ini kalau pakai masker ya gini Bapak Ibu, naik turun. Harap maklum ya, mau diikat kayak apa lagi. Nah, waktu kita melihat matahari yang terangnya begitu menyilaukan, mata kita tidak mampu. Begitu saya tidak mampu, saya nggak bisa melihat itu, hanya sinar dan kemilaunya saja yang saya tangkap, saya segera tutup mata. Betul nggak? Tutup mata. Begitu tutup mata, saya langsung buka mata, seolah-olah di sekitar saya nggak bisa lihat lagi. Kenapa? Karena habis terkena sinar yang begitu menyilaukan. Jadi artinya begini, pada waktu seseorang memandang Tuhan dengan benar, terpana kepada Tuhan, terpesona kepada Tuhan, lalu melihat hal dunia lagi, itu seolah-olah semuanya sampah. Nggak nampak lagi, nggak kelihatan. Amin.
Saudara tidak lagi fokus kepada mobil mewahmu. Kalau saudara memandang Tuhan dengan benar, saudara nggak lagi kepikiran lagi lalu nampak rumah yang gede, karena saudara habis melihat matahari yang besar itu dan cukup menyilaukan mata kita. Jadi waktu saya buka mata kembali, seolah-olah saya sudah tidak bisa lihat yang lain-lain. Kenapa? Karena sudah kena silaunya tadi. Artinya Bapak Ibu, Mika belajar memandang Tuhan, dan Mika menemukan bahwa semua persoalan-persoalan itu tidak ada artinya, tidak lebih besar daripada Tuhan yang disembah dan dilihatnya. Jadi nggak ada jalan lain kalau saudara ingin hidup seperti Mika. Bagaimana mengubah penghukuman menjadi pengharapan? Pandanglah kepada Tuhan. Jadi bagaimana Mika dari hidup seperti dalam penghukuman menjadi hidup dalam pengharapan? Satu, dengan melihat Allah atau dengan memandang Allah. Yang kedua, dengan apa? Dengan menanti-nantikan Allah atau dengan menunggu Allah. Yang namanya waktu. Kalau bicara Tuhan yang punya waktu, itu nggak ada batasnya Bapak Ibu. Kenapa? Sebab kalau kita itu pengennya instan, kalau kita itu pengennya cepat, tapi kalau Tuhan, waktu Tuhan, yang dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, itu waktunya Tuhan, berarti bicara proses. Itu waktunya Tuhan, berarti bicara bukan cuma bulan, bukan cuma hari, tapi ya sudah, terkadang kita nggak bisa ngerti, nggak bisa tahu sampai kapan. Ya Tuhan yang tahu. Itu kalau bicara menanti-nantikan Allah atau menunggu Allah. Jelas kok ayat 7, tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. Gak ada orang seneng menunggu. Saya gak pernah ketemu orang ngomong, saya itu Pak hobinya Pak paling seneng menunggu. Gak ada. Orang akan bilang menunggu itu pekerjaan yang paling membosankan Pak. Itu sering saya dengar. Aduh, apalagi yang ditunggu janjinya gak sesuai, gak tepat, paling gak seneng saya. Itu sering saya dengar. Tapi nggak pernah ada orang bilang, saya ini Pak dalam sepanjang hidup saya paling seneng kalau disuruh menunggu. Nggak ada Bapak Ibu. Orang kebanyakan identiknya menunggu dengan tidak sabar, menunggu dengan gegabah. Ya, yang ketiga, bagaimana Mika dari hidup seperti dalam penghukuman menjadi hidup dalam pengharapan. Yang pertama dengan melihat Allah. Yang kedua dengan menanti-nantikan Allah atau menunggu Allah. Yang ketiga ayat 8, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ini berarti percaya kepada Allah, percaya akan janji-janjinya. Tadi dikatakan tidak selamanya Tuhan membiarkan kita. Tidak selamanya Tuhan meninggalkan kita. Tidak dibiarkannya engkau jatuh dan tergeletak, tidak berdaya, lalu ditinggal, dibuang dan dibiarkan. Tidak ada. Tapi tangan Tuhan segera mengangkat. Tangan Tuhan segera menarik kita dan membawa kita kepada kemenangan dengan Tuhan. Itu jelas. Makanya Mika berkata, hai musuh, hai iblis, hai kegelapan, hai keduniawian, hai masalah, hai penderitaan, hai pergumulan hidup, jangan seneng dulu, jangan bersukacita dulu, karena aku mengalami pergumulan yang seperti ini. Mika dikatakan dalam ayat-ayat ini, ketika mengalami pergumulan dan penderitaan, dia bukan iba dengan dirinya sendiri. Tidak dikatakan dia nelongso, lalu dikatakan dia teriak-teriak nangis. Enggak saudara. Tapi
ayat yang ke-8 menunjukkan dia sungguh-sungguh dengan tegas, dengan jelas berkata kepada iblis, kepada musuh, stop, cukup sampai di sini. Karena sekalipun aku jatuh, aku akan bangun, aku akan bangkit. Jangan mempermalukan lagi, jangan membuat aku malu, sebab aku sekarang akan bangkit dalam terang, walaupun tadinya aku duduk di dalam kegelapan. Saudara, percayalah, sekalipun berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita gagal, bukan berarti langit menjadi runtuh dan habis semuanya, hilang lenyap, tidak ada kesempatan. Pegang ayat ini. Tuhan akan menjadi terangku, dan aku akan bangkit di dalam terang Tuhan, dan tidak akan selamanya duduk di dalam kegelapan. Saudara, bagaimana Mika dari hidup seperti dalam penghukuman menjadi hidup dalam pengharapan? Yang keempat, ayat 9. Dengan tunduk kepada Allah, aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Mika tunduk kepada Allah. Artinya apa? Kalau Tuhan mengizinkan saudara harus menanggung, memikul, dan mengalami sesuatu yang saudara nggak bisa terima, saudara mempertanyakan Tuhan, saudara berpikir, Tuhan, kenapa saya harus menanggung semua ini? Mika berkata, lebih baik aku tidak melakukan semua itu, tetapi tunduk, aku mau menerimanya, aku mau mengalaminya, aku mau menjalaninya. Karena itu Mika berkata, aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Saudara, sesungguhnya kalau kita mau berkata, ya Tuhan, memang ini salah saya, ya Tuhan, memang saya berdosa kepadamu, ya Tuhan, memang ada hal-hal yang saya harus bereskan dalam hidup saya. Ketika saudara berani berkata seperti itu, saudara tunduk kepada hukum Allah, kepada firman Allah, kepada kebenaran Allah, pemulihan akan cepat terjadi. Saudara akan melihat yang tadinya sebuah penghukuman, penghakiman, akan diubah menjadi keadaan di mana kita bisa melihat Yesus, dan di dalam Yesus selalu ada sesuatu yang baru. Dia bisa menjadikan segala sesuatu baru, bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Jangan mempertanyakan kuasa Tuhan, sebab Dia Allah yang maha kuasa. Dan jangan pernah berpikir Allah mampu atau tidak, Allah bisa atau tidak, apa yang Allah akan lakukan. Kita sangat terbatas, Bapak Ibu. Buat Allah segalanya mungkin, dan Dia bisa melakukan apapun yang kita tidak pernah bisa lakukan. Saudara, sebagai contoh, Yesus hanya 3,5 tahun efektif di dalam dunia pelayanan, tetapi itu menjadi misi yang sempurna, yang diselesaikan dengan sedemikian rupa, melebihi manusia siapapun yang ada di belahan dunia ini, yang mungkin bisa hidup ratusan, bahkan mendekati 1000 tahun sekalipun, dibandingkan Kristus yang begitu agung dan sempurna menyelesaikan semuanya, menyelesaikan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapanya. Karena itu di atas kayu salib, umur 33,5 tahun, Yesus mulai pelayanan efektif umur 30 tahun, diakui secara teologi, dan selesai hanya 3,5 tahun. Tapi di atas kayu salib Kristus berkata, sudah selesai.
Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang mungkin bahkan sudah ratusan tahun bisa berkata, aku sudah menyelesaikan rencana Bapa dengan sempurna. Tidak ada. Saudara, kembali kepada Mika. Sekarang yang kelima, bagaimana Mika dari hidup seperti dalam penghukuman menjadi hidup dalam pengharapan. Yang kelima, dengan berharap kepada Allah. Dengan berharap kepada Allah. Ayat 11. Akan datang suatu hari. Dengarkan ini. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Oh ya, percaya. Ya, ini yang namanya berharap kepada Allah. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau. Dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai Sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Apapun yang masih akan terjadi, tetapi Tuhan akan melakukan bagiannya. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Saya selalu berkata kepada diri saya sendiri, suatu hari akan datang waktunya, di mana saya akan melihat pemulihan Allah yang sempurna, penggenapan janji Allah yang luar biasa, dan saya tidak harus malu, dan saya harus percaya bahwa di dalam pelayanan ini ada banyak hal besar yang Allah akan lakukan lewat hidup saya. Saudara, ketika seseorang terpuruk, iblis akan datang dan berkata, kamu gak layak untuk pelayanan. Masih mau terus? Harusnya kamu malu sama dirimu sendiri. Saudara, ada banyak orang ketika mendapat tantangan seperti itu, dia malah nangis terseduh-seduh, dia merenungi nasib. Tapi saya lihat Mika tidak seperti itu. Mika menjadi marah. Marah karena dia berkata yang benar tentang firman Allah. Dan Mika berkata, tidak, aku tidak akan pernah tinggal di dalam kondisi kegelapan ini terus menerus. Tangan Tuhan sedang memegang tanganku, menarik aku akan bangun, aku akan berdiri, aku akan bangkit, dan aku akan bersinar dengan terang. Amin. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Apa yang hancur, apa yang disebut kegagalan, sedang dibangun kembali. Lewat siapa? Lewat hubungan pribadimu, pengenalanmu akan Allah secara benar. Saudara, tidak berarti kalau seseorang sudah pelayanan, sudah sungguh-sungguh, sudah ngerti firman, itu nggak pernah bisa berdosa, nggak pernah bisa salah, nggak pernah bisa keliru. Kita ini masih daging, Bapak Ibu, masih tinggal di dunia, masih bisa ngomong nasi pecel itu enak, masih bisa ngomong cumi itu lezat, kita masih bisa mencicipi dunia. Tapi saudara harus berani dengan tegas berkata, aku adalah orang yang benar, dikuduskan oleh darah Yesus, dan aku harus hidup secara benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu khotbah yang singkat ini nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan ulang, supaya setiap kita boleh sungguh-sungguh memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ada pengharapan, ada pemulihan untuk hubungan suami istri, untuk hubungan mertua dengan menantu, untuk hubungan adik dengan kakak, untuk hubungan teman dan sahabat, untuk hubungan siapapun yang ada di antara kita dengan Tuhan. Saya rindu kita mempersiapkan hati untuk menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, seperti firman-Mu, kami mau belajar seperti Mika
Kami akan memandang Tuhan, kami akan melihat Tuhan, supaya ketika kami memandang kepadamu, segala yang ada di sekeliling kami menjadi tidak nampak di depan mata kami. Baik kekhawatiran, baik ketakutan, baik kesedihan, baik keputusasaan, kemarahan, kekecewaan, segala yang membuat kami jauh dari Tuhan, tidak kami lihat lagi. Kami mau belajar memandang dan melihat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pada akhir ibadah ini. Kami percaya hati Tuhan disukakan dan disenangkan. Kami menyatukan hati memberkati saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Dimanapun mereka berada, tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Pertolongan Tuhan nyata bagi mereka. Kami akan dipertemukan minggu ketiga ibadah dalam gedung ini untuk menikmati hadirat, kuasa dan kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan menjamah, memulihkan, menopang kami, menjamah Ibu Suryadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan yang sempurna atas beliau, kesembuhan yang nyata atas beliau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau melihat kesetiaan, Engkau melihat pengharapan hamba-Mu ini, Engkau menjamahnya, Engkau memulihkannya, Engkau menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan Bapak Haryono sekeluarga, kasih kemurahan anugerah Tuhan melimpah atas beliau. Pekerjaan semua yang dilakukan, Tuhan membukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengharapannya di dalam Kristus diperteguh, diperkuat secara ajaib. Kami semua Tuhan sidang jemaat, kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu mengubah penghukuman menjadi pengharapan di dalam Engkau. Dan kami mau belajar seperti itu, melihat suatu hari segala sesuatu selesai dengan sempurna. Bapa, terima kasih buat keajaiban dan pertolongan-Mu. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, semua menteri, gubernur, wali kota, biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami memberkati kota kami, kota Surabaya, di mana kami tinggal. Biarlah damai sejahtera, kasih, kemurahan Tuhan melingkupi kota kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini. Tetapi kasih Allah Bapa, kemurahan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, akan memimpin dan memberkati kami semuanya. Terimalah berkat Allah Tritunggal sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah engkau pulang bukan dengan tangan yang kosong dan hampa, tetapi engkau pulang dengan membawa berkat-berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.